Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Inilah Nama-Nama Kingmakers Pilpres tahun 2024. Pertarungan politik pemilihan presiden tidak hanya berbicara tentang sosok yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Tentu saja ada juga pemilih yang akan memberikan suaranya pada para calon presiden, partai politik pengusung, simpatisan, maupun sukarelawan hingga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun ada satu lagi yang tak kalah pentingnya dalam menentukan arah kontestasi pada pesta demokrasi, yakni sosok-sosok di belakang layar yang disebut Kingmakers. Direktur Eksekutif Surveiling Indonesia (WMP) hadir menyebutkan setidaknya akan ada 6 sosok Kingmakers untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Nama pertama tak lain adalah Presiden Jokowi yang hingga pemilu mendatang masih akan memegang tampuk pimpinan negara ini. Menurut dia, Jokowi bukan pemilik partai, melainkan sang presiden memiliki kekuatan yang penting dipertimbangkan. Jokowi hari ini bukan hanya kader partai, melainkan juga punya kekuasaan yang sangat powerful yang menguasai kementerian dan lembaga strategis. Presiden yang identik menggunakan kemeja putih itu bisa membangun citra bersih dan sederhana sehingga kesetiaan para pembantu di kabinet sangat tinggi meski sudah berada di periode kedua kepemimpinan. Jokowi juga mempunyai basis massa yang patut diperhitungkan. Hal itu terlihat dalam 2 pemilu terakhir begitu banyak kelompok relawan Jokowi. Bahkan para sukarelawan masih setia hingga saat ini pada Presiden Jokowi. Nama kedua tentunya ialah Megawati Soekarnoputri. Megawati tidak perlu diragukan lagi sebagai King atau Queen Makers karena putri dari Presiden pertama RI itu memiliki kapal besar partai PDIP yang menjanjikan untuk 2024. Partai PDIP terbukti memenangkan pemilu presiden 2 periode berturut-turut. Pada tahun 2019, Partai PDIP juga memenangi pemilu anggota legislatif. Kekuatan lainnya yang dimiliki Partai PDIP yakni soal militansi yang cukup tinggi dalam membangun kekuatan luar biasa, apalagi dengan pakem sampai saat ini memperjuangkan wong cilik. Saya kira ini sangat menarik simpati kelompok kelas menengah ke bawah karena memang mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat wong cilik. Dengan demikian, mengusung tema isu wong cilik ini menjadi sangat menguntungkan Partai PDIP Perjuangan. Lalu nama berikutnya diisi oleh Prabowo Subianto. Sosok capres penantang Jokowi dalam 2 kali pemilu terakhir bisa berada pada posisi Kingmakers Pilpres 2024. Melemahnya elektabilitas Prabowo belakangan ini bisa membuat pemimpin Partai Gerindra itu menjadi Kingmakers pada tahun 2024. Namun tak menutup kemungkinan Prabowo akan menjadi peserta Pilpres kembali pada tahun 2024 jika didorong oleh koalisi maju sebagai calon presiden. Nama keempat adalah SBY yang tentunya akan memperjuangkan Demokrat dan AHY untuk bisa setara dengan tokoh atau politikus lain di kancah nasional. SBY masih memiliki beban sejarah dalam hidupnya karena belum berhasil mengantarkan anaknya masuk dalam gelanggang politik nasional. Visi dan mimpi yang sudah lama dibangun tentunya tidak akan padam begitu saja dan dibuktikan pada tahun 2024. Dan yang kelima adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla menjadi sosok kelima yang disebut akan menjadi Kingmakers pada tahun 2024. Meski tidak memiliki partai, Yusuf Kalla dinilai punya pengaruh besar kalau mengatur skenario kontestasi pemilu presiden atau wakil presiden RI.
Hal itu terbukti dengan mengantarkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menyisihkan calon lain seperti AHY. JK dinilai sangat lihai dalam memainkan peran. JK bukan hanya sebagai seorang politikus, dia adalah mantan wapres dengan segala jaringan kekuasaan yang ada dan masih terawat. Yusuf Kalla juga merupakan seorang pengusaha sukses. Hal itu tentu juga akan menjadi pengaruh besar pada Pilpres karena biaya kontestasi pemilihan pemimpin RI tidaklah murah. Dan yang terakhir adalah Surya Paloh. Sosok tersebut memiliki partai politik untuk maju pada pertarungan pemilihan presiden. Surya Paloh bisa menjadi kingmakers melihat konstelasi politik belakangan ini. Pada konstelasi politik terakhir, hubungan di antara koalisi agak dingin. Seolah-olah Surya Paloh mungkin tidak akan diajak lagi pada Pilpres mendatang. Manuver politik dari Partai Nasdem belakangan ini juga mencoba untuk berada di luar garis koalisi yang ada saat ini. Direktur Eksekutif Para Sindikat Ari Nur Cahyo menyebutkan beberapa nama lain selain Megawati, Jokowi, dan Prabowo bisa saja muncul sebagai kingmakers Pilpres 2024. Partai Golkar saat ini berada di posisi ketiga dalam 3 besar parpol di Indonesia. Tentunya dengan posisi partai tersebut saat ini cukup layak dipertimbangkan siapa nantinya kingmakers dari Golkar. Cukup banyak politikus Golkar yang memiliki nama dan berpengaruh, seperti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga juga Menko di Kabinet Jokowi. Ada nama senior Golkar lain Yusuf Kalla, kemudian Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjadi orang kepercayaan Jokowi. Tokoh Golkar lainnya misalnya Bambang Susatyo yang kini duduk sebagai Ketua MPR RI. Namun pada saat ini para sindikat menilai baru 3 nama, yakni Megawati, Jokowi, dan Prabowo yang akan menjadi kingmakers pada pemilu umum presiden atau wakil presiden 2024. Sementara itu SBY masih harus melihat elektabilitas dari Partai Demokrat beberapa waktu mendatang sebagai salah satu variabel dalam melihat potensi menjadi kingmakers. Nah, kira-kira siapakah kingmakers yang Anda pilih? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.